Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang apiksasi bahasa Indonesia ya. Nah, oke, kalian simak, jangan sakit-sakit dan sehat-sehat ya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya apa itu apiksasi? Nah, dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau apiksasi. Nah, jadi kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan, itu adalah apiksasi. Jadi apiksasi itu adalah kata bentukan yang mendapatkan sebuah imbuhan. Nah, itu yang disebut dengan apiksasi. Nah, pengulangan, reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berupa jenis. Misalnya kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contoh, kata minum, verba mendapat imbuhan an menjadi minuman, nomina. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me, n, be, r, di, bahkan terkadang ter atau ke an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe, n, pe, r, an, atau terkadang ke an. Hello, I am Dimas. Contoh apiksasi. Nah, sekarang kalian lakukanlah analisis apiksasi terhadap kata-kata yang digunakan pada paragraf ketiga dan keempat yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Nah, seperti yang di bawah, kalian lihat contoh tabel berikut. Nomor 1, kata berimbuhan disebut. Jenisnya verba, imbuhannya di, kata dasarnya sebut. Lalu yang kedua, kata berimbuhan menakutkan. Jenisnya verba, imbuhannya me, n, dan kan, menjadi kata dasarnya takut. Lalu yang ketiga, kemampuan. Jenisnya nomina, imbuhannya ke dan an, kata dasarnya mampu. Terus getaran. Jenisnya nomina, imbuhannya an, kata dasarnya getar. Lalu menyusui. Jenisnya verba, imbuhannya me, n, dan i, kata dasarnya susu. Lalu yang selanjutnya berasal. Jenisnya verba, imbuhannya ber, kata dasarnya asal. Selanjutnya mengisap. Itu jenis verba, kata imbuhannya men, kata dasarnya isap. Menggigit. Jenisnya jenis verba, lalu imbuhannya men, lalu kata dasarnya gigit. Selanjutnya kata berimbuhan gigitan. Jenisnya nomina, imbuhannya an, kata dasarnya gigit. Selanjutnya adalah penelitian. Jenisnya nomina, imbuhannya pe, n, dan an, kata dasarnya teliti. Nah, kalian boleh screenshot layar HP kalian untuk ditulis kembali apa yang ada di tabel berikut ya. Selanjutnya, kalian analisislah apiksasi yang terjadi pada kata berimbuhan di bawah ini. Nah, kalian lihat tabel berikut. Nah, di sini ada pertunjukan, menguasai, berbeda, bereproduksi, dikenal, membantu, menjauhkan, menunjukkan, mengobati, disaring, dan bagian. Nah, kalian analisis nih apiksasinya. Nah, tadi udah dijelaskan apiksasi itu apa, terus dikasih contoh juga. Nah, kalian kerjakan tugasnya seperti misalkan jenisnya seperti apa, imbuhannya apa, kata dasarnya apa ya. Nah, ini lanjutan yang tadi. Kalian boleh screenshot layar HP kalian di tabel berikut untuk ditulis ke buku kalian. Nah, selanjutnya adalah carilah kata dasar, kemudian ubahlah ke dalam verba dan nomina dengan proses pengimbuhan apiksasi dengan cara melengkapi tabel di bawah ini. Nah, kalian kan tadi sudah melihat tabel yang di atas itu contohnya seperti apa. Nah, kalian kerjakan nih kata dasarnya seperti apa, lalu kalian diubah menjadi verba dan nomina dengan proses pengimbuhan ya. Nah, kalian nanti ini juga di screenshot, terus lalu dikerjakan, lalu dicatat di buku kalian ya.
Nah, selanjutnya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, setelah mengidentifikasi verba di atas, kamu menemukan beberapa verba yang digunakan untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan objek. Tulislah masing-masing 5 contoh kalimat definisi, yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif, dan 5 contoh kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Contoh, kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berjudul wayang adalah sebagai berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Lalu selanjutnya wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput, bahasa Jawanya suket. Nah, selanjutnya kalian lihat juga layar HP kalian perhatikan, kalian boleh screenshot untuk ditulis kembali di buku kalian. Kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Wayang purba terdiri atas beberapa gaya atau gagrak, seperti gagrak Kesunanan, Mangkunegaraan, Nagaya Yogyakarta, Banyumasan, Jatimuran, Keduk, Cirebon, dan sebagainya. Selanjutnya, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Dan yang keempat, selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak, atau sering juga disebut wayang golek. Menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Thanks, terima kasih. Ada pertanyaan? Any question? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian silahkan berkomentar di bawah video ini. Boleh juga dijapri ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.